Arga menghabiskan sebagian besar hidup mudanya dengan tenggelam dalam buku-buku usang dan arsip digital yang membicarakan sejarah Jawa. Di matanya, setiap celah dalam catatan sejarah adalah sebuah teka-teki yang menunggu dipecahkan. Namun, obsesi itu sering membuatnya jauh dari keluarganya, terutama dari sang ayah. Ayahnya adalah sosok pendiam, keras, dan penuh rahasia. Mereka jarang berbicara lebih dari sekadar keperluan sehari-hari, seakan ada jurang tak terlihat yang memisahkan keduanya. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik perbukitan, Arga menerima sebuah kabar mengejutkan. Kakek buyutnya, seorang pria yang bahkan tak pernah ia kenal secara langsung, meninggal dunia di desa leluhur mereka. Lebih mengejutkan lagi, dari wasiat yang dibacakan, Arga ternyata mendapatkan sebuah warisan aneh, sebuah lempengan tembaga kuno. Lempengan itu tidak besar, kira-kira sebesar telapak tangan, namun terasa berat di genggamannya. Permukaannya dipenuhi ukiran samar yang sudah aus dimakan waktu. Arga hanya bisa melihat beberapa simbol yang asing baginya, dan di sudut bawah, tersembunyi angka yang membuat bulu kuduknya meremang, 1760. Malam itu, rasa penasaran menguasainya. Ia menyalakan lampu meja, menyiapkan kaca pembesar, dan mulai menyalin simbol-simbol di permukaan lempengan. Semakin lama ia memandangi ukiran itu, semakin jelas pola tertentu terbentuk di benaknya, seolah-olah ada pesan yang ingin diungkapkan. Namun, bersamaan dengan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Udara di kamar tiba-tiba terasa dingin, meskipun semua jendela tertutup rapat. Bayangan seperti asap tipis melintas di sudut matanya, namun ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Arga menegakkan badan, mencoba menepis perasaan merinding yang merayap di tengkuknya. Keesokan harinya, saat ia sedang menyalin ulang ukiran ke dalam buku catatannya, terdengar ketukan pelan di pintu rumah. Seorang pria tua dengan sorot mata tajam berdiri di ambang pintu. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, namun ada wibawa yang sulit dijelaskan. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Suro, seorang sesepuh dari desa leluhurnya. Dengan suara serak namun tegas, Mbah Suro berkata, "Lempengan itu seharusnya tidak sampai ke tanganmu, Nak. Ada hal-hal yang lebih baik tetap terkubur bersama tanah dan waktu. Jika kau terus membongkar rahasianya, kau akan memanggil sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau kendalikan." Arga terdiam. Di satu sisi, rasa takut menyelinap ke dadanya. Namun di sisi lain, api obsesinya menyala lebih terang. Bagi Arga, kata-kata peringatan justru terdengar seperti undangan. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu, perjalanan menuju misteri besar baru saja dimulai. Arga menatap lama ukiran samar di lempengan itu. Saat matanya menelusuri garis melingkar di tengah, kesadarannya terasa ditarik jauh, seolah ia sedang menyeberangi sungai waktu yang deras. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah. Ia kini berdiri di sebuah tanah lapang yang subur di Jawa Tengah, tahun 1760. Hutan lebat dan persawahan hijau membentang, namun udara dipenuhi kegelisahan. Di tanah itulah hidup Raden Satya, seorang pemimpin lokal yang masih muda namun berwibawa. Ia dikenal adil kepada rakyatnya, menjaga sawah dan air irigasi, serta berusaha melindungi wilayahnya dari kerakusan pejabat kolonial Belanda dan intrik licik dari kesultanan yang lebih besar. Namun, semakin ia berjuang, semakin banyak musuh yang mengincarnya. Raden Satya dikelilingi oleh para abdi setia, namun di antara mereka ada seorang sekutu dekat, Ki Darmawijaya, yang diam-diam menyimpan iri dan dendam. Ki Darmawijaya, yang sebenarnya adalah salah satu leluhur dari garis keturunan Arga, tergoda janji kekuasaan dan kekayaan dari pihak lawan. Pengkhianatan itu terjadi ketika musim panen tiba. Malam hari, saat rakyat berkumpul di lumbung desa untuk merayakan hasil bumi, pasukan asing yang dipandu oleh Ki Darmawijaya menyerbu. Api melalap lumbung, teriakan bercampur dengan tangisan. Ratusan warga dibantai tanpa ampun. Sawah-sawah dibakar, ternak disembelih, dan tanah subur berubah menjadi padang kematian. Raden Satya yang berusaha melawan terpojok bersama para pengikutnya. Ia terluka, sementara di depannya, Ki Darmawijaya tersenyum pahit. "Maafkan aku, Raden, tapi aku memilih hidupku sendiri," katanya sebelum menusukkan keris ke dada sang pemimpin. Darah Raden Satya membasahi tanah. Langit malam seolah meratap, bulan diselimuti awan gelap. Di tengah kekacauan itu, seorang tokoh spiritual desa, Mpu Jagatnala, yang juga ikut menjadi korban, berdiri dengan tubuh berlumuran darah.
Ia menancapkan tongkat kayu bertuahnya ke tanah yang merah oleh darah rakyat. Dengan suara yang menggema, ia melafalkan kutukan terakhirnya. Darah yang menetes malam ini tak akan pernah hilang. Tanah ini akan menuntut balas. Setiap keturunan pengkhianat akan diburu bayangan malam, sampai darah yang sama, darah pengkhianat, membayar kesalahan dengan penebusan. Ia menggoreskan darahnya sendiri ke permukaan tembaga yang dipahat dengan simbol-simbol rahasia. Dari situlah lempengan kuno lahir, menjadi wadah sumpah darah yang abadi. Api makin membara. Jeritan dan doa bercampur menjadi satu, lalu semuanya larut dalam pekatnya malam. Arga terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Lempengan tembaga itu berkilat samar di atas meja, seolah baru saja menelan kembali rahasia berdarah dari masa lalu. Dan di sudut kamarnya, bayangan gelap bergerak, menatapnya. Sejak malam penglihatan aneh itu, Arga semakin terobsesi. Ia menolak percaya bahwa kilasan berdarah yang dilihatnya hanyalah mimpi. Terlalu jelas, terlalu detail. Bahkan nama Raden Satya terus bergema di kepalanya. Ia menghabiskan waktu di perpustakaan universitas dan arsip kolonial. Berlembar-lembar dokumen kuno ia telusuri, mencari petunjuk tentang angka 1760 dan simbol yang terukir di lempengan. Setelah berhari-hari menekuni tulisan tangan yang rapuh dan peta tua yang menguning, ia menemukan sesuatu yang janggal. Di salah satu catatan Belanda yang sudah diterjemahkan, terdapat penyebutan sebuah wilayah kecil bernama Palagan Arang. Namun ketika Arga mencoba mencocokkannya dengan peta modern, desa itu tidak lagi ada. Hilang, seolah dihapus begitu saja dari sejarah. Palagan Arang. Arga berbisik, merasakan dingin menjalari kulitnya. Nama itu seperti membawa bayangan gelap dari kilasan masa lalu yang ia lihat. Saat ia sedang kebingungan menafsirkan sebuah manuskrip Jawa kuno yang menyebut tragedi besar tanpa detail jelas, seseorang menghampirinya. "Maaf, saya dengar kamu menanyakan soal Palagan Arang." Suara seorang perempuan terdengar di antara rak buku. Arga menoleh. Seorang mahasiswi dengan kacamata bundar, membawa setumpuk buku antropologi. Wajahnya lembut tapi sorot matanya penuh rasa ingin tahu. "Aku Ratih," ujarnya sambil tersenyum tipis. "Aku sedang menulis skripsi tentang desa-desa hilang di Jawa. Kebetulan aku pernah membaca sedikit tentang Palagan Arang, meski catatannya kabur sekali." Sejak saat itu, Arga dan Ratih mulai bekerja sama. Ratih lebih sistematis, rajin menelusuri teks kuno dan membandingkannya dengan catatan kolonial. Namun ia juga skeptis. Baginya, hilangnya sebuah desa bisa saja karena bencana alam, wabah, atau politik kekuasaan, bukan karena kutukan. Sejarah sering dibungkam, Arga. Tapi itu ulah manusia, bukan arwah atau kutukan, katanya suatu malam ketika mereka menyalin naskah aksara Jawa kuno di ruang baca. Arga hanya tersenyum kecut, tidak berusaha meyakinkan Ratih. Baginya, bukti supranatural sudah terlalu nyata. Dan bukti itu semakin tak terbantahkan ketika fenomena aneh mulai menimpa dirinya. Suatu pagi, saat hendak keluar rumah, Arga mendapati kaca jendela pecah sendiri, retakannya membentuk pola aneh seperti ukiran di lempengan. Di lain waktu, ia hampir tertabrak motor di jalan raya. Pengendaranya mengaku seakan matanya gelap tiba-tiba, seperti ada bayangan hitam melintas. Malamnya, Arga terbangun dari mimpi buruk. Ia melihat api melalap sawah, mendengar jeritan ratusan orang, dan merasakan darah mengalir di tanah tempat ia berdiri. Di ujung mimpi itu, wajah seorang pria tua penuh luka, yang Arga yakini sebagai Raden Satya, memandang tajam ke arahnya sambil berbisik, "Keturunan pengkhianat, waktumu telah tiba." Arga terjaga dengan tubuh menggigil. Ratih yang kebetulan ia hubungi lewat telepon malam itu mencoba menenangkan, walau masih sulit percaya. Namun dalam hati Arga tahu, ini bukan sekadar penelitian sejarah. Ia sendiri sudah menjadi bagian dari kutukan yang lahir di tahun 1760 itu. Setelah berminggu-minggu menelusuri dokumen dan mencocokkan peta tua, Arga dan Ratih akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Berdasarkan catatan kolonial Belanda dan naskah aksara Jawa yang mereka terjemahkan, posisi desa Palagan Arang seharusnya berada di sebuah area hutan belantara di kaki Gunung Kendhil. Namun di peta modern, lokasi itu kosong, hanya ditandai sebagai kawasan cagar alam. Dengan ransel berisi peralatan catat, kamera, dan lempengan tembaga yang selalu dibawa Arga, mereka memulai perjalanan ke sana. Semakin mendekat, jalannya makin sepi.
Tidak ada papan penunjuk arah, dan warga desa sekitar menolak memberi informasi. Beberapa bahkan terlihat ketakutan saat mendengar nama Palagan Arang. Saat matahari mulai condong, mereka tiba di batas hutan. Udara di sana terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menekan dari atas. Pohon-pohon besar menjulang dengan akar yang terjalin seperti pagar alami, seolah melarang siapapun masuk. Tempat ini aneh sekali, bisik Ratih, suaranya tercekat. Baru beberapa langkah masuk, suara-suara aneh terdengar, bisikan samar, tangisan anak-anak, lalu tawa lirih yang bergema di antara pepohonan. Ratih menutup telinga, mencoba meyakinkan dirinya itu hanyalah suara angin. Namun Arga tahu, ini adalah peringatan. Tiba-tiba kabut turun cepat, menutupi pandangan. Dari balik kabut, sosok-sosok hitam berwajah kabur muncul, tubuh mereka seperti asap. Salah satunya menjulang lebih tinggi dari pohon, dengan mata merah menyala. Pergi! Ini tanah kutukan. Suara itu bergema, membuat tanah bergetar. Ratih terhuyung, matanya melihat ilusi, sawah terbakar, darah membanjiri kakinya, dan sosok-sosok korban berteriak meminta tolong. Sementara Arga menyaksikan halusinasi lain, sebuah rumah joglo tua terbakar, di dalamnya seorang pria tua yang wajahnya mirip dengan foto kakek buyutnya berteriak memanggil namanya. Arga terjatuh, memeluk lempengan tembaga itu. Anehnya, begitu logam kuno itu disentuh erat, kabut sedikit mereda, sosok-sosok gaib mundur beberapa langkah, meski tatapan mereka tetap penuh kebencian. Di sela napasnya yang berat, Arga melihat sesuatu di tanah, sebuah batu nisan kecil yang hampir tertutup lumut. Ia membersihkannya dengan tangan gemetar. Terukir di sana sebuah nama, Dharma Wijaya. Ratih mendekat, terperangah. Itu sama dengan nama yang muncul di naskah kolonial. Pengkhianat dari tahun 1760. Arga membeku. Dharma Wijaya. Nama itu tak asing. Ia pernah mendengar ayahnya menyebut bahwa salah satu nenek moyang keluarga mereka bernama sama. Dengan dadanya yang sesak, ia menyadari, kakek buyutnya, yang mewariskan lempengan itu, adalah keturunan langsung dari pengkhianat yang menyebabkan tragedi 1760. Seketika, suara bergema di telinganya, bukan dari luar, melainkan langsung menghantam pikirannya. Darahmu adalah darah pengkhianat. Hanya darahmu yang bisa mematahkan sumpah ini. Kabut kembali menutup pandangan, hutan terasa menutup diri, dan Arga tahu, kutukan itu sudah menuntut balas secara langsung kepadanya. Langit malam di Palagan Arang tampak kelam meski bulan purnama menggantung bulat sempurna. Angin yang biasanya membawa aroma padi basah kini berhembus berat, membawa firasat buruk. Malam itu seharusnya menjadi pesta syukur panen. Lumbung penuh, rakyat menari dan menyanyi, dan Raden Satya duduk di pendapa, menyambut para tamu. Namun di balik senyum dan gamelan yang mengalun, ada bara api pengkhianatan yang membara. Ki Dharma Wijaya, tangan kanan Raden Satya sekaligus sahabat masa kecilnya, berdiri tak jauh. Wajahnya tegang. Hatinya dililit oleh 3 hal. Ambisi, ia selalu merasa layak menjadi pemimpin, bukan sekadar bayangan dari Raden Satya. Ketakutan, tekanan dari pihak kolonial Belanda yang menjanjikan harta dan jabatan membuatnya goyah. Jika ia menolak, keluarganya akan disapu bersih. Cinta terlarang, ia jatuh hati pada istri Raden Satya, Dewi Kusumawati, yang tak pernah berbalas. Semua itu bercampur menjadi racun. Dan malam itu, racun itu akhirnya ditumpahkan. Saat gong terakhir dipukul menandai puncak pesta, dari kegelapan datang pasukan bayaran yang dipandu oleh Dharma Wijaya. Mereka menerobos masuk dengan obor dan senjata, membakar lumbung padi. Api menjelat cepat, melahap jerami kering. Teriakan berubah menjadi jeritan. Anak-anak berlarian mencari orang tuanya, perempuan menangis, lelaki yang tak bersenjata dipenggal di depan keluarga mereka. Raden Satya yang terkejut segera menghunus keris. Dharma, apa yang kau lakukan? Suaranya parau bercampur amarah. Dharma Wijaya hanya menunduk, lalu berkata dengan getir. Aku tidak ingin tanah ini jatuh pada Belanda, Satya. Tapi aku juga tak bisa melawan. Aku hanya ingin hidup. Aku hanya ingin sesuatu untukku sendiri, bahkan jika itu berarti mengkhianatimu. Pertarungan pun pecah. Raden Satya melawan dengan gagah, tubuhnya penuh luka, namun jumlah musuh terlalu banyak. Ia tertusuk dari belakang, lalu terhuyung ke tanah.
Nafasnya tersengal ketika matanya bertemu dengan Dharma Wijaya yang meneteskan air mata, tapi tetap menusukkan keris ke dadanya sendiri. "Maafkan aku, Satya," bisiknya. Darah pemimpin itu membasahi tanah subur Palagan Arang. Sejak saat itu, tanah itu tidak lagi sama. Di tengah kobaran api, seorang tokoh spiritual desa, Mpu Jagatnala, berdiri meski tubuhnya berlumuran darah. Ia menyaksikan penderitaan rakyatnya, sawah yang terbakar, mayat yang menumpuk, anak-anak yang sekarat tanpa alasan selain keserakahan manusia. Dengan sisa tenaga, ia mencabut pisau kecil dan menggores telapak tangannya. Darahnya menetes ke tanah, menyatu dengan darah rakyat. "Wahai Ibu Pertiwi, dengarkan aku. Biarlah tanah ini menolak keturunan pengkhianat. Biarlah darah mereka takkan pernah damai sebelum menebus dosa yang ditorehkan malam ini." Ia lalu menancapkan tongkat kayu bertuahnya, yang berubah hitam terbakar. Dari sanalah lahir kutukan Tanah Jawa. Kutukan itu bekerja dengan cara kejam. Roh-roh korban malam itu tidak pernah bisa meninggalkan tanah Palagan Arang. Mereka terjebak, berkeliaran sebagai bayangan, menangis, meratap, menjerit tanpa akhir. Setiap keturunan pengkhianat akan diburu nasib buruk. Hidup mereka penuh tragedi, kehilangan, penyakit, pengkhianatan berulang. Tanah itu menjadi sumber sial. Siapapun yang mencoba membangun di atasnya akan dihantui gagal panen, bencana, atau kematian misterius. Dan di pusat tragedi, darah Raden Satya dan Mpu Jagatnala yang bercampur di tanah melahirkan ikatan yang tak terputus. Sumpah itu hanya bisa dipatahkan oleh darah keturunan Dharma Wijaya sendiri, darah yang sama yang dulu mengkhianati. Api makin menjulang. Suara gamelan yang semula riang berubah menjadi irama sumbang di telinga para korban. Malam itu tercatat bukan hanya sebagai malam pengkhianatan, melainkan malam lahirnya sebuah kutukan yang akan bertahan ratusan tahun. Arga terbangun lagi dari kilasan itu, terengah, jantungnya berdetak liar. Kini ia paham sepenuhnya, kutukan itu nyata, dan darah yang mengalir di nadinya adalah kunci yang bisa membuka, atau menghancurkan, rantai sumpah yang membelenggu tanah itu. Kabut kian tebal, menutup jalan pulang. Arga dan Ratih mencoba menelusuri jejak yang mereka lalui, namun setiap langkah justru membawa mereka semakin dalam ke jantung hutan. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini menghilang, digantikan bisikan samar, bahasa Jawa kuno, doa-doa, dan ratapan panjang. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Pohon-pohon besar yang berakar kuat tampak bergeser, membentuk lingkaran. Arga menoleh panik. "Ratih, kita terkepung." Dari kabut, bayangan hitam mulai muncul. Ada yang berbentuk manusia tanpa wajah, ada pula yang menyerupai prajurit dengan tubuh terbakar, membawa tombak berlumur darah. Di antara bisikan, suara gong samar terdengar, seperti gamelan dari masa lalu yang masih bergema di tanah terkutuk itu. Ratih menutup telinga, wajahnya pucat pasi. "Aku tak sanggup, Arga. Ini gila. Kita harus keluar sekarang, sebelum kita mati di sini." Suaranya pecah, penuh ketakutan. Arga menahan lengannya. "Kalau kita pergi tanpa tahu kebenarannya, semuanya akan terus menghantui kita. Kau pikir aku bisa lari, Ratih? Aku? Ini semua ada hubungannya denganku." Namun Ratih meronta. Dalam sekejap, kilatan api muncul di antara kabut, dan Ratih melihat ilusi. Dirinya terbakar di lumbung padi, tubuhnya diseret oleh bayangan prajurit. Jeritan itu membuatnya hampir meninggalkan Arga. Sejenak, ketakutan mengalahkan kesetiaan. Arga menatapnya tajam. "Jangan ulangi sejarah. Jangan jadi pengkhianat seperti mereka." Ucapannya menggema, seolah bukan hanya untuk Ratih, tapi juga untuk dirinya sendiri. Saat itulah tanah di depan mereka retak, menyingkap sisa bangunan batu bata yang sudah tertelan bumi. Sebuah gapura roboh, separuh tertimbun, dengan ukiran yang masih bisa terbaca samar, Ki Jayanegara. Arga terdiam. Jantungnya berdegup keras. Ia mengenali nama itu, tercatat di silsilah keluarga yang dulu sering dibacakan kakek buyutnya sebelum meninggal. Leluhurnya. Bayangan mulai menebal, dan di antara mereka, muncul sosok lebih jelas dari yang lain. Seorang pria berbusana Jawa kuno, membawa keris berlumur darah. Wajahnya mirip, sangat mirip dengan Arga sendiri. Arga hampir kehilangan napas. Ia berbisik lirih, "Ki Jayanegara, leluhurku. Pengkhianat itu adalah darahku sendiri."
Sosok itu mengangkat keris, mata merah menyala, dan berkata dengan suara menggema, "Dosa yang diwariskan hanya bisa ditebus oleh darah yang sama. Kau, pewarisku, adalah kunci dari sumpah ini." Di sekeliling mereka, suara gamelan berubah menjadi pekikan histeris, seakan masa lalu dan masa kini telah bertaut, mengepung mereka tanpa jalan keluar. Kabut akhirnya mereda perlahan, seolah memberi jeda setelah penampakan Ki Jayanegara. Arga terduduk lemas, sementara Ratih gemetar dengan mata sembab. Ia hampir lari meninggalkan Arga, namun pada akhirnya ia kembali mendekat. Aku minta maaf," suara Ratih lirih. "Aku takut, tapi kau benar, Arga. Kalau kita lari, kutukan ini tidak akan berhenti." Arga menatapnya, meski wajahnya masih tegang. "Sekarang kita tahu satu hal. Kutukan itu bisa dipatahkan, tapi hanya dengan darahku sendiri." Ratih menggeleng. "Tidak harus begitu saja. Mungkin ada ritual. Sesuatu yang tidak menuntut kematianmu, tapi penebusan." Dari naskah yang pernah mereka salin di perpustakaan, Ratih ingat satu bagian samar yang menyebutkan tentang tumbal simbolis, pengorbanan yang bukan semata nyawa, melainkan sebuah tindakan yang menyeimbangkan kembali keadilan. Mereka menyimpulkan, kutukan hanya bisa dipatahkan lewat ritual penebusan, dilakukan dengan benda tertentu yang sebanding dengan alat pengkhianatan. Arga menatap lempengan tembaga di tangannya. Lempengan ini wadah sumpah. Tapi yang menyalakan api kutukan adalah keris pengkhianatan itu. Jika ada keris itu, atau tandingannya, mungkin kita bisa memutus rantainya. Ratih menambahkan, ada catatan di arsip Belanda tentang kuil kuno di lereng timur Gunung Kendhil. Konon, di sana disimpan pusaka yang disebut keris penawar sumpah. Para pertapa kuno percaya keris itu bisa menetralkan kutukan darah. Mereka pun bersepakat, perjalanan berikutnya adalah mencari kuil itu. Namun, sebelum mereka sempat mempersiapkan diri, kutukan mulai merembet ke kehidupan nyata. Saat Arga kembali ke rumah, ia menemukan ayahnya terbaring lemah, tiba-tiba sakit parah meski sebelumnya sehat. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya, tubuh ayahnya terus melemah, seperti disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Ini bukan penyakit biasa," gumam Arga sambil menggenggam tangan ayahnya. "Kutukan itu sudah keluar dari Palagan Arang. Ia mengejarku dan keluargaku." Sementara itu, kabar buruk juga datang dari kerabat mereka di kota. Usaha pamannya bangkrut mendadak, keponakannya kecelakaan tanpa sebab jelas. Semua tanda menunjukkan, kutukan sedang menyebar cepat. Arga memandang Ratih dengan tekad yang tak lagi goyah. "Kita harus menemukan kuil itu. Kalau tidak, semuanya akan hancur." Ratih mengangguk, meski sorot matanya masih diliputi rasa takut. "Tapi kalau kutukan ini sudah sampai ke kota, kita tak punya banyak waktu. Kita harus berpacu dengan ajal." Arga menatap lempengan yang berkilau samar di tangannya. Seolah benda itu ikut berdenyut dengan nyawanya sendiri. Ia tahu, perjalanan berikutnya akan menguji bukan hanya tubuh dan nyali, tapi juga darah yang mengalir di nadinya. Kuil kuno di lereng Gunung Kendhil itu lebih menyerupai reruntuhan yang ditelan lumut dan akar beringin. Arga dan Ratih menyalakan obor, menuruni tangga batu yang lembab. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah altar kecil. Di atasnya, tergeletak sebuah keris dengan sarung kayu hitam berukir motif kawung. Saat Arga mendekat, udara seakan bergetar. Keris itu berkilau samar, seolah mengenali darahnya. Begitu jemarinya menyentuh gagang pusaka, ia merasakan aliran panas menembus nadinya, disertai bisikan tua dalam bahasa Jawa kuno. "Sira kang gawa dosa, mung sira kang bisa nebus. Yen gelem nyerahake sing paling wigati, kutuk iki sirna." Engkau yang membawa dosa, hanya engkau yang bisa menebusnya. Jika engkau rela menyerahkan yang paling berharga, kutukan ini akan lenyap. Arga terhuyung, keringat dingin menetes. Ratih meraih bahunya. Apa yang dia katakan? Arga menelan ludah, suaranya parau. "Aku harus menyerahkan sesuatu. Bukan benda, bukan nyawa, tapi sesuatu yang paling berharga bagiku." Ratih terdiam. Apa maksudnya? Seketika, Arga melihat kilasan masa lalu, malam pengkhianatan tahun 1760. Para prajurit yang setia pada Raden Satya terjebak, dipaksa memilih, menyerahkan keluarganya atau membiarkan darah mereka dikorbankan. Banyak yang mati,
Sebagian memilih mengkhianati demi cinta atau rasa takut kehilangan. Seolah-olah sejarah kini menuntut pola yang sama dari keturunannya. Arga menggenggam keris erat-erat. Suara bisikan kian jelas. Pilihan pengorbanan bisa berupa kenangan tentang orang yang ia cintai, atau kemampuannya untuk mencintai dan hidup normal. Jika ia memilih yang pertama, ia akan melupakan ayahnya, ibunya, dan semua rasa kasih yang pernah ia kenal. Jika yang kedua, ia akan hidup, tapi seperti arca hidup, dingin, tanpa cinta, tanpa rasa. Ratih memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Itu gila. Bagaimana mungkin ada ritual sekejam itu? Arga menjawab lirih. Kutukan ini lahir dari pengkhianatan yang didorong cinta dan rasa takut kehilangan. Maka penebusannya juga harus melalui kehilangan. Malam itu, Arga duduk di samping ranjang ayahnya yang masih terbaring lemah. Nafas ayahnya berat, namun matanya terbuka ketika melihat Arga datang membawa keris. "Ayah." Suara Arga bergetar. "Kenapa kau tidak pernah bilang soal ini? Bahwa kita, keturunan pengkhianat." Ayahnya terdiam lama, lalu batu kecil. "Aku hanya ingin melindungimu, nak. Sejak muda aku tahu garis darah kita. Aku tahu cepat atau lambat kutukan itu akan menuntutmu. Karena itu aku selalu larang kau mencari-cari kebenaran. Karena aku takut, jika kau tahu, kau tidak akan pernah bisa kembali hidup normal." Arga menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Tapi lihatlah sekarang, Yah. Aku harus memilih. Menyelamatkan semua orang, atau kehilangan bagian dari diriku sendiri." Ayahnya meraih tangan Arga dengan sisa tenaga. "Dengarkan aku. Hidup ini bukan hanya tentang cinta atau kenangan. Hidup ini tentang apa yang kau wariskan. Jika pengorbananmu bisa menghentikan penderitaan banyak orang, lakukanlah. Jangan pikirkan aku. Jangan pikirkan apa yang hilang. Pikirkan apa yang tersisa untuk dunia." Arga menutup mata, hatinya tercabik. Suara bisikan pusaka dan suara ayahnya bercampur, menuntut jawaban. Ratih berdiri di ambang pintu, tubuhnya bergetar menahan emosi. Ia sadar, apapun yang Arga pilih, dirinya juga bisa ikut lenyap dari kenangan lelaki itu. Ketika Arga membuka mata kembali, wajahnya keras, seolah sudah bersiap menghadap ajal batin. "Kalau ini harga yang harus kubayar, aku akan membayarnya." Dan keris di tangannya bergetar, menunggu keputusan akhir. Hutan Palagan Arang malam itu terasa seperti jantung kegelapan dunia. Angin menderu tanpa arah, membawa bau tanah basah bercampur darah yang tak pernah kering sejak tragedi 1760. Di tengah hutan, Arga dan Ratih membuka gulungan kain tua berisi lempengan tembaga. Arga meletakkan lempengan itu di tanah berlumut, lalu menancapkan keris pusaka penawar sumpah tepat di tengah ukiran yang samar. Begitu ujung keris menyentuh permukaan tembaga, tanah bergetar hebat. Langit mendung seolah terbelah, petir menyambar tanpa suara. Dari kabut yang menebal, muncul bayangan-bayangan manusia dengan wajah terdistorsi, tubuh berlumuran luka, dan mata kosong yang menatap penuh dendam. Mereka adalah roh-roh korban tragedi 1760, orang-orang yang disembelih, dikhianati, atau mati kelaparan. Ratih menjerit pelan, berpegangan pada Arga. Mereka benar-benar ada." Arga menatap para roh dengan mata nanar. Suara berat bergema dari segala arah, bukan dari satu mulut, melainkan ribuan. "Darah Jaya Negara. Balasan. Balasan." Seketika, badai gaib mengguncang hutan. Pohon-pohon melengkung seperti dibengkokkan oleh tangan tak kasat mata. Api biru menyala di udara, membentuk lingkaran api yang mengurung Arga dan Ratih. Pertempuran spiritual. Ilusi menyerang. Arga melihat dirinya diseret ke masa lalu. Tubuhnya kini mengenakan pakaian bangsawan Jawa abad ke-18. Di hadapannya, Raden Satya berlumuran darah, jatuh tersungkur, dan di belakangnya berdiri Ki Jayanegara, leluhurnya sendiri, yang menusuk dengan pengkhianatan. "Lihatlah dosamu," teriak salah satu roh, suaranya menggelegar. "Kau pewaris darah pengkhianat. Mengapa kami harus membiarkanmu hidup?" Roh-roh itu berputar-putar. Tangan mereka mencoba meraih Arga, menariknya ke dalam pusaran masa lalu. Ratih berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh badai. Ia hanya bisa melihat Arga berlutut, tubuhnya gemetar, di tengah pusaran bayangan dan api. Penebusan. Arga menggenggam keris dengan kedua tangan, suaranya pecah namun mantap.
Aku bukan Jaya Negara, tapi aku mengakui dosanya adalah warisan darahku. Aku tidak akan lari darinya. Ia menancapkan keris ke tanah, tepat di atas lempengan tembaga. Cahaya merah darah meledak, menyalakan ukiran-ukiran kuno yang sempat samar. Dengarkan aku. Arga berteriak ke arah roh-roh yang mengelilinginya. Leluhurku lari dari tanggung jawab, tapi aku tidak. Jika kau ingin balasan, ambillah dariku. Jika kau ingin keadilan, lihatlah aku bersujud di hadapanmu. Aku tidak akan pergi sampai kalian memaafkan atau menghabisiku. Ia menunduk dalam-dalam, wajahnya menyentuh tanah basah, sementara tangan menggenggam keris seerat mungkin. Roh-roh berhenti berteriak. Bayangan-bayangan yang tadinya berputar kini melayang diam, menatap Arga. Dari kabut, muncul sosok Raden Satya dengan luka masih menganga di dadanya. Anak muda, suara Raden Satya bergetar, bukan lagi penuh amarah, melainkan getir. Akhirnya ada keturunan yang berani menghadapi dosa, bukan lari darinya. Kau membawa pengorbanan yang sejati, keberanian menanggung aib darahmu sendiri. Satu persatu roh yang terikat tanah itu memejamkan mata, lalu tubuh mereka berpendar, berubah menjadi cahaya tipis yang terangkat ke langit malam. Api biru padam, badai reda, dan hutan palagan arang jatuh dalam keheningan sakral. Rati jatuh terduduk, air mata mengalir deras. Arga, kau melakukannya. Arga masih berlutut, tubuhnya lelah, tetapi wajahnya tenang untuk pertama kalinya. Ia tahu, kutukan darah telah patah. Roh-roh leluhur yang gelisah akhirnya menemukan damai. Dan hutan itu, untuk pertama kalinya sejak abad ke-18, terasa seperti hutan biasa. Palagan arang jatuh dalam keheningan yang mencekam, tapi bukan lagi menakutkan. Hutan itu kini terasa seperti tempat yang baru saja dibersihkan dari ribuan tahun beban. Bau anyir yang sempat menusuk hilang, digantikan aroma tanah basah dan angin segar. Arga berdiri dengan langkah goyah, masih menggenggam keris pusaka yang kini redup, kehilangan sinar supranaturalnya. Ratih menolongnya bangkit, mata mereka bertemu dalam keheningan panjang. Sudah selesai, bisik Ratih, seakan takut kata-katanya memanggil kembali kengerian tadi. Arga menatap sekeliling. Bayangan-bayangan yang sebelumnya menjerit kini sirna. Hanya tersisa pohon-pohon tua, sunyi dan damai. Ya, mereka akhirnya pulang. Implikasi sejarah. Beberapa bulan kemudian, dunia akademis diguncang oleh publikasi Arga. Dengan dukungan Ratih, ia menyusun laporan sejarah yang menggabungkan bukti arkeologis, lempengan tembaga, naskah yang sempat ia temukan, dan catatan kolonial tersembunyi, dengan kesaksian lisan dari sesepuh desa. Untuk pertama kalinya, tragedi Palagan Arang 1760 muncul ke permukaan. Tragedi pengkhianatan dan pembantaian itu tidak lagi sekadar mitos, melainkan fakta sejarah yang selama ini sengaja dihapus. Meski ada kontroversi, beberapa sejarawan menolak mengakui unsur supranatural. Publikasi ini membuka ruang rekonsiliasi. Desa-desa yang masih membawa luka turun-temurun kini mendapatkan pengakuan. Para keturunan korban akhirnya merasa bahwa penderitaan leluhur mereka tidak sia-sia, karena sejarah mencatat dan menghormati mereka. Dalam sebuah acara peringatan di desa dekat Palagan Arang, Arga berdiri di depan makam massal yang akhirnya ditemukan. Ia menunduk, menaruh bunga, dan berbisik, "Dosa darah sudah ditebus. Kini namamu tidak akan hilang lagi." Epilog pribadi. Di rumah, hubungan Arga dengan sang ayah perlahan membaik. Mereka tak lagi saling menjauh. Sang ayah, meski tubuhnya masih lemah, kini tampak lebih tenang, seakan ikut terbebas dari beban rahasia yang disimpannya selama puluhan tahun. Suatu malam, saat duduk di beranda, ayahnya berkata pelan, "Kau sudah melakukan apa yang tidak bisa kulakukan, Ga. Aku bangga padamu." Arga hanya tersenyum, menahan emosi yang mengalir deras. Sementara itu, hubungannya dengan Ratih semakin erat. Bukan hanya karena mereka melewati badai bersama, tapi karena kini mereka berbagi tujuan yang sama, menjaga memori sejarah agar tidak terkubur lagi. Ratih berkata suatu kali, "Mungkin Palagan Arang bebas dari kutukan, tapi tugas kita belum selesai. Kita harus memastikan orang-orang tahu, dan belajar darinya." Arga mengangguk. "Ya. Kita bukan lagi hanya peneliti. Kita penjaga ingatan." Penutup. Hutan Palagan Arang kini menjadi tenang. Orang-orang mulai berani masuk, mendirikan doa dan ritual penghormatan.
Tanah Jawa yang sempat terikat dendam kini bernapas kembali, bukan lagi ladang kutukan, melainkan tanah yang membawa harapan. Arga berdiri di sana bersama Ratih, menatap cahaya matahari sore yang jatuh menembus pepohonan. Ia tahu perjalanan ini mengubah segalanya, tentang dirinya, keluarganya, dan tanah kelahirannya. Kutukan darah sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah sejarah, dan janji untuk tidak pernah melupakannya.